Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di kesempatan hari ini saya akan memberikan penjelasan terkait dengan ujian akhir tahun atau penilaian akhir tahun besok ya, untuk mata pelajaran akuntansi pemerintah. Nah, untuk akuntansi pemerintah sendiri nanti ada dua bentuk soal. Yang pertama soal pilihan ganda, kurang lebih seperti ini ya pilihan gandanya, dan soal studi kasus. Studi kasusnya juga kurang lebih seperti ini. Nanti akan saya bahas satu persatu. Nah, untuk materinya adalah persediaan barang dagang. Kenapa saya ambil materi ini? Karena saya rasa untuk materi persediaan barang dagang sebagian besar dari kalian belum paham ya, karena ya keterbatasan kita juga dan kesalahan saya juga, kekurangan dari saya juga. Selama saya mengajar, saya nggak maksimal melakukan penjelasan ke kalian, semuanya serba terbatas gitu. Nah, mudah-mudahan di kesempatan kali ini sedikit banyak kalian memahami tentang persediaan barang dagang. Nah, kita mulai dari pilihan ganda dulu ya. Untuk pilihan ganda sendiri, soal-soalnya pernah saya keluarkan kayaknya di PTS. Ini hanya mengulang aja sebenarnya. Dan kita bahas dulu kali ya satu persatu apa aja gambarannya yang keluar. Nah, yang pertama adalah sistem pencatatan persediaan barang dagang ya. Saya buat catatan dulu di sini. Yang pertama, sistem kita bahas di PG-nya aja kali ya, supaya kalian ngerti, karena soalnya ya nggak jauh-jauh dari situ sih. Soalnya nggak jauh dari sini gitu. Paling nanti ada sedikit-sedikit yang dirubah aja gitu. Ya, yang pertama soalnya terkait dengan perbedaan sistem fisik dan perpetual yang tepat. Nah, kalian harus bisa bedakan ya antara sistem pencatatan dan metode perhitungan persediaan barang dagang. Kalau sistem pencatatan itu ada dua, fisik dan perpetual. Nah, kalau sistem fisik itu kita mencatat setiap transaksi pada pos atau akun yang sebenarnya. Contoh, pada saat pembelian barang dagang, ya kita mencatat dia sebagai purchase. Pada saat penjualan barang dagang, ya kita catat dia sebagai sales. Beda dengan sistem perpetual. Kalau perpetual, ketika ada pembelian barang dagang, kita catat dia sebagai merchandise inventory gitu. Nah, kalau pada ada penjualan, berarti dengan sistem perpetual itu kita harus mencatat dia sebagai sales dan memperhitungkan cost of goods sold-nya gitu ya. Itu bedanya. Nah, berarti kalau dari soal yang ini, perbedaan antara sistem fisik dan perpetual yaitu yang pertama, fisik mencatat pembelian pada akun merchandise inventory, ini salah ya. Nah, yang perpetual inilah mencatat sebagai akun merchandise inventory ya. Sistem perpetual mencatat pembelian pada akun merchandise inventory gitu. Nah, sekarang yang kedua, kenapa sih harus ada yang namanya perhitungan persediaan barang dagang? Nah, perhitungan persediaan barang dagang ini bertujuan untuk melakukan internal control. Kenapa harus dilakukan internal control? Yang pertama, untuk mencegah terjadinya kemungkinan hilangnya barang akibat dicuri, akibat misalnya kerusakan barang gitu, atau misalnya kelalaian dari pegawai ya. Makanya penting harus melakukan pencatatan persediaan barang dagang seperti itu ya. Nah, yang ketiga itu persediaan barang dagang itu apa sih? Ini merupakan pengertian dari persediaan barang dagang. Barang dagang tuh kayak kalian aja deh buka warung misalnya, kalian beli di toko lain gitu. Nah, barang yang kalian beli di toko lain itu kalian simpan untuk sementara waktu, nanti kalian jual lagi dengan
bentuk yang sama, tapi misalnya kamu rubah harganya ya untuk mendapatkan keuntungan. Kamu beli di orang lain 5.000, kamu jual 5.500. Berarti untung kamu 500 kan. Nah, gitu ya. Atau kamu ubah satuannya. Misalnya kamu beli gula di toko lain 1 karung. Nah, kamu jualnya dalam bentuk kiloan gitu. Nah, ini yang tadi saya bilang, pengendalian internal tuh tujuannya untuk apa sih? Supaya persediaan barang dagang itu aman dan kualitasnya baik. Ya, supaya terkontrol, supaya nggak rentan dicuri. Seperti itu. Nah, kemudian, ini yang tadi saya bilang, sistem pencatatan persediaan barang dagang itu ada 2, periodik dan perpetual. Kalau yang 3, FIFO, LIFO, average, itu namanya metode pencatatan persediaan barang dagang. Nah, sekarang ini lagi. Nah, berarti kan ini kan sistem pencatatan ya. Jawabannya hanya ada 2 kemungkinan. Kalau nggak perpetual, periodik. Kita lihat di sini apa? Mencatat pembelian barang dagang secara kredit dengan mendebit akun pembelian. Nah, berarti dia mengakui pembelian kan, purchase, berarti dia pakai sistemnya adalah periodik gitu ya. Nah, ini juga sama nih sistem. Setiap pembelian barang dagang dan penjualan barangnya sebesar harga pokoknya. Nah, kalau mencatat harga pokok, pasti dia adalah perpetual. Kemudian yang ke-8, apabila suatu perusahaan menggunakan sistem perpetual dalam mencatat persediaan barang dagangnya, jurnal yang harus dibuat adalah, nah berarti kan ini harus ada COGS-nya ya. COGS-nya itu bertambah di sebelah debit. Berarti kalau COGS-nya di kredit, salah. Ya kan, berarti kemungkinannya hanya ada 2 ini. Nah, karena dia penjualan, pasti dia pakainya AR kan, bukan AP. Ya, berarti mendebit kas atau AR dan COGS, serta mengkredit sales dan MI. Sekarang yang ke-9, adalah nah ini sistem fisik. Pada saat membeli barang, maka jurnalnya nih soalnya dibolak-balik aja ya, supaya kalian tujuan saya tuh pengen kalian tuh ngeremedial gitu, tapi tetap aja kadang masih banyak yang remet. Nah, ini kalau pakai sistem fisik, pada saat pembelian berarti jurnalnya adalah mendebit pembelian dan mengkredit akun kas atau utang. Kalau yang ini, yang B, itu kalau sistemnya perpetual ya. Nah, nanti ingat-ingat tuh yang keluar apa di ujian nanti nih, besok nih, perpetual apa fisik ya. Nah, yang ke-10 terakhir, metode perhitungan persediaan barang dagang dengan menjual barang yang pertama kali dibeli disebut dengan istilah FIFO. FIFO itu artinya first in, first out. Barang yang pertama kali dibeli, pertama kali dijual. Kalau LIFO, last in, first out. Pertama kali dibeli, terakhir dijual. Average itu harga rata-rata. Nah, kurang lebih seperti itu ya PG-nya. Paling nanti dibalik-balik, misalkan di sini sistem fisik. Nah, nanti ini kan perbedaan ya. Misalkan di sini sistem, di sini saya nanyanya sistem. Nah, mungkin nanti di soal metode gitu ya. Jadi ingat-ingat aja. Kalau sistem jawabannya periodik dan perpetual. Kalau metode jawabannya FIFO, LIFO, dan average. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke studi kasus. Nah, studi kasusnya kurang lebih seperti ini nih soalnya ya.